Negeri Provinsi Banten. Museum ini berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Yuk kita lihat ke dalam. Museum Negeri Provinsi Banten berada di wilayah Banten Lama sejak tahun 2023 atas usulan Gubernur Banten, yaitu Bapak P.C. Al-Muktabar. Kita langsung masuk ke dalam. Di Museum Negeri Provinsi Banten ada badak bercula 1, yang mana ini adalah replika yang terbuat dari fibra. Badak Banten memiliki 1 cula berbeda dengan badak Sumatera. Kalau badak Sumatera, culanya ada 2. Badak Banten adanya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ini kita ke ruang koleksi Museum Negeri Banten. Selamat datang di ruangan koleksi Museum Negeri Banten. Di Museum Negeri Provinsi Banten terdapat benda koleksi punden berunak lebak Sibedung. Punden tersebut merupakan tinggalan zaman pra-Asijara. Aslinya ada di daerah Lebak Citorek. Ini hampir sama dengan daerah Gunung Padang Cianjur, yang mana ada punden berunak lebak Sibedung ini replika aslinya ada di daerah Lebak Citorek. 3 ya. Supra 3 sama aku dimakan dari 1 4. Pipa terakota yang terbuat dari tanah liat tinggalan zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Juga pada tahun 1600-an difungsikan untuk menyalurkan air. Airnya dari Tasik-Kandi sampai ke Keraton Suroso. Pipa terakota yang terbuat dari tanah liat tinggalan zaman Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1600-an. Pipa terakota difungsikan untuk menyalurkan air, yang mana airnya dari Tasik-Kandi kemudian disaring melalui Pangindelan. Ada 3 Pangindelan, yaitu ada Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas yang berada di Keraton Surosoan. Pangindelan adalah penyaringan air yang tadinya air keruh menjadi jernih, sehingga airnya digunakan oleh keluarga Sultan di Keraton Surosoan. Arca Ganesha merupakan benda koleksi Museum Negeri Banten yang replika aslinya ada di Pulau Panaitan di Kabupaten Pandeglang. Pertama kali ditemukan oleh Bupati Caringin yang bernama Raden Adipati Kusuma di tahun 1894 sebagai dewa ilmu pengetahuan dan juga pembas dicacai. Duta Banten yang bernama Kiai Ngabehi Naya Wirapraya pada tahun 1682 pernah berkunjung ke Inggris, sehingga sama orang Inggris dikasih penghargaan berupa bulldog. Patung bulldog tersebut adalah pemberian dari Inggris untuk orang Banten terutama, yaitu pasukan Kiai Ngabehi Naya Wirapraya. Menurut orang Inggris, patung bulldog ini adalah penghargaan orang Inggris untuk orang Banten. Kotak penyimpanan yang terbuat dari kayu yang difungsikan untuk menyimpan berkas dan barang berharga. Kemudian ornamen tersebut disebut dengan cukli. Cukli adalah kerang yang dihaluskan kemudian ditempel. Rangka badak bercula 1 sudah ada di Pendopo Lama sekitar tahun 2017. Kemudian sebagai pelengkap di
berapa lama Gubernur Banten untuk dipindahkan ke sini, yaitu sejak tahun 2023. Kerangka badak adalah kerangka badak yang asli. Sedangkan badaknya ada di Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Badak Banten memiliki 1 cula, berbeda dengan badak Sumatera. Kalau badak Sumatera memiliki 2 cula. Benda koleksi tersebut adalah almadan, yang mana almadan tersebut adalah sebagai alat debus Banten. Ketika zaman Sultan Hasanuddin Banten, alat tersebut atau debus Banten difungsikan untuk menyebarkan agama Islam dan juga sebagai kesenian. Akan tetapi ketika masa Sultan Agung Tirtayasa sebagai pertahanan, dan sekarang fungsinya kalau debus Banten yaitu untuk kesenian saja. Selanjutnya ada tata pamer pria Baduy. Di Provinsi Banten terdapat suku yang terkenal, yaitu suku Baduy. Baduy dibagi menjadi 2, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Selanjutnya ada alat tenun Baduy. Biasanya yang menggunakan alat tenun Baduy adalah perempuan yang dari Baduy luar. Tetapi perempuan yang di daerah Baduy dalam itu semuanya biasanya bercocok tanam di rumah ataupun di ladang. Alat memasak yang digunakan oleh suku Baduy luar dan suku Baduy dalam, yang mana ini adalah hasil pemberian saat Sebak Baduy Museum Negeri Provinsi Banten. Merupakan foto beberapa orang Banten yang mewakili beberapa suku dan juga etnis yang ada di Banten. Diskoter ini merupakan tempat bermainnya anak-anak seperti anak-anak TK dan juga SD. Di sana ini ada puzzle untuk dimainkan. Batu prasasti Munjul. Batu tersebut adalah replika, aslinya ada di daerah Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Batu prasasti Munjul adalah bukti Banten sudah mengenal zaman sejarah. Yaitu di batu tersebut ada 2 tulisannya, berburu pahlawa dan berbahasa Sanskerta. Benda koleksi itu kerangka banteng diduga hasil ekskavasi di daerah kawasan Carita. Benda koleksi tersebut adalah asli yang kemudian dihibahkan ke Museum Negeri Provinsi Banten. Dan kemudian ini diduga adalah kerangka kepala sapi, diduga hasil ekskavasi dari daerah Carita. Dari Museum Krakatau. Benda koleksi fosil yang diduga fosil cula badak yang diperkirakan sekitar 11.000 tahun yang lalu, sehingga cula badaknya mengeras seperti batu. Diduga fosil cula badak asli dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana cula badak tersebut difungsikan untuk obat tradisional.
Sementara cula badak tersebut adalah replika yang mana ini menyerupai dengan yang sebenarnya atau yang aslinya. Jenis keramik ini diperkirakan peninggalan Cina di Banten ketika abad ke-16. Diduga ini merupakan peninggalan dari dinasti Tang dan juga Ming. Ini merupakan hasil perabotan rumah tangga, ada piring, mangkok, dan yang lainnya. Jenis piring tinggalan Cina di Banten merupakan tinggalan ekskavasi di kawasan Banten Lama. Ini merupakan bentuk yang berjenis piring. Selanjutnya ini yang berbentuk mangkok. Oridap adalah uang Republik Daerah Banten yang berlaku di Banten saja saat tahun 1947 sampai 1949. Ini adalah mesin penghitung uang hibah dari Bapak Rano Karno tahun 2015. Lalu ada mesin pencetak uang asli yang terbuat dari kayu dan juga besi tinggalan zaman Presiden Banten yang bernama Ahmad Khotuk. Kapal Eropa yang pernah bersandar di pelabuhan, yang mana di Provinsi Banten terdapat 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Karangangkung. Kapal Eropa digunakan oleh orang Eropa ketika mau berdagang ke Banten. Banten kaya akan rempah-rempah seperti merica, cengkih, jahe, kapulaga, pala, dan kayu manis. Orang Eropa tahu Banten kaya akan rempah-rempah yang awalnya berdagang malah ingin menguasai Banten. Ditemukan di daerah Kampung Pangaradan, Anyarlor, yang mana masyarakat Kampung Pangaradan, Anyarlor ketika meninggal menggunakan tempayan. Diperkirakan kubur tempayan ini untuk menyimpan kerangka manusia yang sudah meninggal. Lokasi Kampung Pangaradan yaitu tepatnya di dekat Pasar Anyarlor atau stasiun kereta api Anyarlor. Gerabah yang terbuat dari tanah liat juga hasil ekskavasi atau galian di kawasan Banten Lama, yang mana diduga ketika pada masa Kesultanan Banten banyak digunakan oleh masyarakat sekitar kawasan Banten. Saat ini gerabah pembuatannya ada di Kampung Dukuh, Wijaya, Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
tersebut juga hasil ekskavasi di kawasan Banten Lama, batu bata, bukti, dan yang lainnya. Uang kuno Banten yang disebut dengan picis yang berlaku ketika di Banten saja saat masa Sultan Maulana Muhammad, dan tulisan tersebut yaitu Arab Pegon, yaitu Ratu Ing Banten. Uang kuno Banten yang hanya berlaku pada masa Sultan Maulana Muhammad yang persegi 5 yang menunjukkan rukun Islam, yang mana tulisannya yaitu Arab Pegon Ratu Ing Banten sebagai alat tukar. Bentuk koleksi selanjutnya adalah keris, yang mana keris tersebut adalah yang dihibahkan oleh masyarakat umum kepada Museum Negeri Provinsi Banten, yang diduga ini sebagai senjata para orang Banten untuk melawan para penjajah yang ada di kawasan Banten. Senjata asli masyarakat Banten adalah golok, yang mana terdapat golok ceker hijab, kemudian golok situmang, golok makaro, kemudian juga ada golok cengkola. Tradisi pemandian golok biasanya ada di daerah Cioma setiap bulan Mulut, yang dilakukan setiap setahun sekali, dan pembuatannya masih ada sampai saat ini. Diduga peninggalan tersebut merupakan peninggalan dari Dimas Melati yang digunakan saat peperangan di daerah kawasan Banten. Batu karang. Batu karang diduga peninggalan dari Keraton Sorosoan sebagai dinding yang menghadap ke Museum Purbakala Banten Lama. Batu karang tersebut adalah batu karang yang asli, yang termasuk benda koleksi Museum Negeri Provinsi Banten. Batu karang merupakan reruntuhan dari gerbang Keraton Kaigon yang berbentuk bunga. Atau bukit ini ada yang terbuat dari batu dan juga yang terbuat dari tanah liat, yang mana ini diduga ketika runtuhan Keraton Kaigon dibawa ke Pendopo Lama Gubernur Banten untuk pendirian Pendopo Lama Gubernur Banten tahun sekitar 1832. Yang mana tegel atau bukit ini ketika digunakan sebagai Pendopo Lama Gubernur Banten atau Residen Banten, yaitu pada tahun 1828, bukit tersebut yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, mari kita ke ruang galeri budaya yang terdapat alat musik tradisional Banten. Boleh langsung aja. Dari mana? Dari mana? Awalnya kita berada di kawasan Pajajaran, kemudian beralih menjadi Jawa Barat. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2000, Banten
didirikan sebagai provinsi, dan ini merupakan alat musik tradisional Banten yang sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat Banten. Ini adalah alat musik kolintang yang mana di Banten ini tidak asing lagi. Pengunjung Museum Negeri Provinsi Banten boleh mencoba alat musik tradisional khas Banten. Selamat berkunjung ke Museum Negeri Banten. Ini beberapa koleksi-koleksi foto yang ada di ruangan Galeri Budaya Museum Negeri Provinsi Banten. Ayo berkunjung ke Museum Negeri Banten. Museum Negeri Banten buka dari hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 15.30. Terima kasih. Kakak-kakak, adik-adik silahkan mengunjungi Museum Negeri Banten. Sabtu Minggu kita tutup. Hanya buka Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 15.30. Bisa hubungi Instagram kami museumnegeribanten.official dan nomor adminnya tertera di Instagram.